Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Panantu dengan NIM 131445 akan memaparkan materi yang berjudul Administrasi Pembiayaan Pembangunan. Baik, yang pertama adalah hakikat administrasi pembiayaan pembangunan. Pada hakikatnya, administrasi pembiayaan berkaitan erat dengan manajemen pembangunan. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi, sebagai istilah manajer dan administrator itu sama. Yang pertama adalah pengertian administrasi pembiayaan. Menurut Bahrudin dan lain-lain 2004, halaman 62, administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai dari perencanaan sampai pengukuran biaya yang efisien. Adapun menurut Masrud 2005 halaman 187, administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Berdasarkan hukum administrasi pembiayaan, menurut Syairpudin 2005-89, dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut. Hukum keuangan negara. Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu UUD 1900 khususnya pasal 23, UU PPI atau dalam kurung ICW STBL 1925 nomor 448, Junto nomor 9 tahun 1969, RAB Peraturan Administrasi STBL 1993 nomor 8381, UUD tentang APBN setiap tahun, UUD Kapres dan Impres antara lain Kapres nomor 16 tahun 194 tentang pelaksanaan pembangunan, keputusan atau edaran KBPK, keputusan atau edaran Menteri Keuangan, SKB beberapa menteri tentang pembangunan. Prinsip administrasi pembangunan menurut Harsdudin 2005-1987, prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu hemat, tidak mewah, efisien, dengan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan perencanaan program atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan, dan pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut diperlukan, dicatat dan dipertanggungjawabkan, serta bukti penggunaan. Yang keempat, penggunaan kemampuan atau hasil produksi dari negara. Sumber pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan menurut Joko Mirjojo 1986 halaman 100 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana dari mana penerima dalam negara diusahakan dari pajak langsung, pajak tidak langsung atau penerima bukan pajak. Yang kedua, sumber dana dari tabungan masyarakat yang melalui perbankan dan lembaga keuangan bentuk penanaman modal. Yang ketiga, sumber daya dari luar negeri. Sumber daya dari luar negara merupakan bagian dari intel dari keseluruhan investasi. Pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, terutama biaya pembangunan, perlulah berdasar dari beberapa pertimbangan mencapai tujuan kegiatan usaha dan pembiayaan yang efisien mungkin. Kedua, dapat bertanggung jawab serta sejauh mungkin mengurangi kebocoran dan penyelewengan. Yang ketiga, perbandingan manajemen pelaksanaan kegiatan usaha atau proyek yang dibiayai dalam anggaran negara, yaitu satu, dokumen pelaksanaan APBN. Yang kedua, klasifikasi anggaran Indonesia. Yang ketiga adalah klasifikasi anggaran baru. Yang keempat adalah klasifikasi kode anggaran. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.